Sakti Mondro Kuno. Itulah yang terbaca dalam scene pembuka Wonderland Indonesia 2 yang mendapat perhatian luas. Bahkan sampai video ini dibuat, Wonderland Indonesia 2 sudah ditonton lebih dari 10 juta kali. Aksara Jawa Carakan bertuliskan Sakti Mandraguna itu lalu diikuti munculnya pengertian istilah Nusantara sebagai berikut. Nusantara, a term first recorded in the book of Negara Kertagama to describe the concept of state adopted by Majapahit, an empire based on the island of Java that once reached its peak of glory. Today, Nusantara is used to describe the Indonesian archipelago that spreads from Sumatra to Papua. Jika benar orang-orang Majapahit dulu Sakti Mandraguna sebagaimana tersirat pada scene tersebut, lalu kenapa Majapahit runtuh, lalu sirna hilang Kertaning bumi, hingga kemudian jauh sesudahnya Nusantara menjadi jajahan kerajaan kolonial. Sebagai sebuah konsep wilayah, istilah Nusantara telah lebih dulu dikenal dan digunakan sebelum era kerajaan Majapahit, seperti tertata pada berbagai prasasti yang diterbitkan di masa kerajaan Singasari. Lalu, konsep Nusantara dipertegas dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton di masa kerajaan Majapahit, hingga kemudian di masa pemerintahan Hindia Belanda, Ki Hajar Dewantara mengusulkan kembali istilah Nusantara sebagai konsep wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Dalam kitab Negara Kertagama, wilayah Nusantara meliputi antara lain Suwarna Dwipa atau Sumatera, Ujung Medini atau Semenanjung Melayu, Nusa Tanjung Nagara atau Kalimantan, Sakasanusa atau Sulawesi, hingga Wanin di Papua. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh seorang Dang Acaryana Dendra atau pendeta agama Buddha Kasogatan dengan nama samaran Empu Prapanca ini telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World. Kitab ini merekam masa kegemilangan kerajaan Majapahit. Oleh UNESCO, Negara Kertagama disebut telah memberi kesaksian akan pemerintahan seorang raja, Sri Rajasa Nagara atau Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit, yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Saat ditemukan pertama kali, kitab ini berjudul Desa Warnana atau Sejarah Desa-Desa. Tapi, sejak ditemukan kembali oleh para arkeolog, naskah ini dinamakan Negara Kertagama atau Kisah Pembangunan Negara. Di dalamnya berisikan kakawin dalam aksara Jawa Kawi sebelum kemudian dialih aksarakan ke dalam aksara Bali. Sejak lama, tradisi literasi tumbuh kuat di Nusantara, terbukti dengan kekayaan aksara yang dikodifikasi dan digunakan sebagai pengantar karya-karya klasik yang lahir di seluruh wilayah Nusantara kala itu. Misalnya, aksara tulisan Sakti Mandraguna dalam Wonderland Indonesia 2 yang menggunakan aksara Jawa Carakan merupakan turunan dari aksara Jawa Kawi. Aksara Kawi dan aksara-aksara Nusantara lainnya lahir dari rahim karya cipta masyarakat Nusantara yang dikembangkan dari aksara Palawa. Kekayaan aksara dan literasi Nusantara memang penuh pesona. Sayangnya, banyak di antara aksara-aksara Nusantara terancam terlupakan karena hanya dilestarikan namun tidak digunakan lagi. Oke, kembali pada pertanyaan tadi. Tak dapat dipungkiri, Majapahit pernah dikdaya. Kedikdayaan Majapahit mungkin saja
tak akan pernah terwujud tanpa sosok Gajah Mada yang disebut-sebut paling sakti mandraguna di Majapahit kala itu. Pada saat pelantikan atau pengangkatannya sebagai Mahapatih yang dihadiri para pejabat tinggi kerajaan, Gajah Mada dengan lantang menggemakan sebuah sumpah bahwa dirinya tidak akan berhenti melakukan Amukti-Palapa sampai Nusantara bersatu. Banyak yang sepakat bahwa Amukti-Palapa berkaitan dengan laku prihatin bahwa Mahapatih Gajah Mada tak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara. Amukti-Palapa sama halnya dengan bertapa. Orang yang sedang ngalapa bisa dikatakan sedang mutih karena makan nasi tanpa perasa apapun. Sumpah Palapa bukan hanya keinginan seorang abdi negara untuk menyatukan dan menjaga kesatuan negara, tapi juga sumpah untuk puasa atau menjaga kesadaran dari semua tindakan yang merusak martabat dan harga diri seorang abdi negara. Sebuah sumpah yang bersifat total. Laku berpantang memuaskan hasrat indrawi yang disebut puasa, pasa, atau upawasa merupakan bagian kehidupan masyarakat Majapahit. Dalam Karsian dan Kadewa Guruan, laku tapa atau samadhi menjadi salah satu materi pelajaran sebagai bekal sebelum terjun ke dunia nyata. Bahkan, Empu Prapanca pun menulis Kakawin Negara Kertagama dengan semangat yang sama sebagai laku yoga sastra, menghening tenangkan pikiran, menguasai diri, berpuasa saat menulis, yang bertujuan melapangkan jalan saat menuju Sang Maha Kuasa kelak. Laku prihatin seperti puasa bersifat universal. Semua agama mengenal puasa dengan berbagai cara, menjadikan diri eling lan waspada, tetap waras di zaman edan. Agaknya, kekuatan keyakinan dan kepasrahan total yang diteguhkan dengan puasa inilah yang menjadi sumber energi Gajah Mada, sumber energi Majapahit. Sayangnya, selepas Gajah Mada dan Hayam Wuruk mangkat, tanda-tanda kemunduran Majapahit mulai tampak. Melemahnya Majapahit lebih disebabkan sengketa kekuasaan, perselisihan keluarga besar kerajaan, keturunan Hayam Wuruk yang memuncak di Perang Paragreg. Dan kemudian, ketika masing-masing keluarga kerajaan tidak dapat mengendalikan diri, pelan tapi pasti, satu persatu wilayah kerajaan lepas. Perpecahan pun tak dapat dihindari. Hingga berabad-abad setelahnya, telah berkali ganti, Nusantara menjadi perebutan penjajahan kerajaan kolonial. Entah bagaimana kejadiannya, Majapahit pun sirno, ilang kertaning bumi. Sirna lenyap di telan bumi. Meski Majapahit tinggal nama, tersisa penggalan kisah sejarah, namun cita-cita kenusantaraan tetap abadi. Di masa lampau, begitu lama Nusantara alami pahit getir, pedih perihnya perang saudara, perselisihan, dan penjajahan. Perpecahan hanya mengundang derita tak berkesudahan. Siapapun di Nusantara ini tentu tak ingin alami derita perang saudara, perpecahan, dan perselisihan lagi. Cukup sudah. Persatuan
dan persaudaraan adalah kesaktian yang sesungguhnya. Dari orang Majapahit, kita belajar bahwa kesaktian tak selalu dimaknai secara supranatural, tapi juga secara spiritual yang digali dari beragam keyakinan dan kebudayaan sebagai sumber energi kekuatan satu negara, sumber kesaktian Nusantara. Meski Majapahit telah sirna, Nusantara tetap tumbuh dan tersemai dalam ingatan kesadaran dari generasi ke generasi.